Memegang kemaluan batal atau tidak batal? Memegang kemaluan sendiri ya? Batal atau tidak batal? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Antum namanya siapa, Akhil Karim? Siapa? Ardiansa. Akhi Ardiansa dari mana? Dari Sukabumi. Masya Allah. Belum menikah ya? Belum. Iya, kelihatan belum ada beban hidup di wajahnya. Beliau mengatakan batal. Beliau mengatakan batal. Yakin? Batal? Rasulullah SAW bersabda ketika Rasulullah ditanya tentang seseorang, ya Rasulullah, kaifa rajulun masadakarahu, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang memegang kemaluannya? Batal atau tidak batal? Kemudian Rasulullah mengatakan, la innama huwa bid'atun minka. Tidak, memegang kemaluan itu tidak batal. Karena sesungguhnya memegang kemaluan sebagaimana memegang bagian tubuhmu yang lainnya. Kata Rasulullah, berarti tidak batal ayung kitul wudhu ya Rasulullah? La. Apakah membatalkan wudhu? Nabi mengatakan fi ma makna? Tidak batal. Itu kata Rasulullah, hadisnya sahih. Antum tadi mengatakan batal, Rasulullah mengatakan tidak batal. Batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Kasihan Ustaz. Rasulullah. Kasihan udah ngomong. Yang biasa kasihan tuh orang Jawa. Orang Betawi biasanya tegaan. Perkataan Rasulullah tadi sahih, batal atau enggak? Sekarang tidak batal. Sudah berubah lagi beliau ya. Beliau berubah lagi. Saya tanya lagi, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man masadaqarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya maka wajib dia berwudu karena telah batal. Antum megang yang mana? Pusing-pusing nih sampai Sukabumi dia. Batal ndak, batal ndak. Batal ndak, akhi? Sudah satu saja masalah fikih ini ada di dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya Ustaz ya. Antum dulu fikih berapa nilainya Ustaz? Beliau pasti lebih tinggi daripada ana. Maka di dalam kitab itu maka kemudian dibahas. Apakah Nabi kontradiktif omongannya? Enggak, Rasulullah enggak mungkin kontradiktif. Ghairu mutanaqid. Nabi itu enggak pernah kontradiktif dalam setiap ucapannya. Bagaimana memahami konteks hadis itu dan masalah itu? Para ulama memiliki 3 madhab. Satu, ada namanya madhabut tarjih. Dirojihkan mana riwayat yang lebih kuat. Ada yang merojihkan riwayat yang pertama, ada yang merojihkan riwayat yang kedua. Ada yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu ada yang menggunakan madhabu, yaitu madhabun nasakh. Mana yang datang duluan dan mana yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya menghapuskan hadis yang sebelumnya. Dan ada yang ketiga madhabul jamak. Kalau tidak salah, salah satunya Imam Malik. Imam Malik kemudian menggabungkan. Kalau memegang kemaluannya, kemudian dengan syahwat, memakai hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Bahwasanya kalau memegangnya dengan syahwat berarti batal. Itu digabungkan, dikompar, didudukkan dulu, dijamak, digabungkan, baru dicari titik hukumnya. Kalau kemudian memegangnya dengan syahwat, maka hadis yang kedua, setiap memegang itu batal. Tapi kalau memegangnya bukan dengan syahwat, contohnya gatal ataupun yang lainnya, maka kemudian memakai hadis yang pertama, yaitu hadis ketika kemudian tidak batal. Tidak usah dibayangin, ini cari hukumnya, ini fikihnya, akhi, ini kebenaran. Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Maka kemudian akhirnya Imam Malik kemudian mengatakan bahwasanya kalau kemudian dia memegangnya tidak dengan syahwat berarti memakai hadis yang pertama. Ikhwan.